Tanggal 2 Agustus tahun 1945, perahu berlayar sepanjang pesisir pantai dari Kapernaum menuju Magdala. Maria dari Magdala untuk pertama kalinya dalam postur tubuh biasanya dari seorang yang bertobat. Dia duduk di dasar perahu di kaki Yesus, yang, sebaliknya, duduk penuh wibawa di sebuah bangku kecil. Wajah Magdalena sekarang sungguh berbeda dari kemarin. Masih belum wajah bersinar Magdalena yang berlari menyongsong Yesusnya setiap kali ia pergi ke Betania, namun sudah bebas dari rasa takut dan teror. Dan matanya, yang tadinya terarah ke bawah sementara sebelumnya biasa menantang, sekarang serius tetapi percaya diri, dan dalam serius wibawanya sesekali tampak secercah sukacita apabila dia mendengar Yesus berbicara kepada para rasul atau kepada bundanya dan Marta. Mereka sedang membicarakan kebaikan hati Porpirea, yang begitu bersahaja dan penuh kasih, membicarakan sambutan sepenuh hati Salome dan sambutan kerabat perempuan Bartolomes dan Filipus. Filipus berkata, "Andai anak-anak perempuanku tidak masih begitu muda, dan ibu mereka tidak begitu menentang dalam membiarkan mereka berkelana, mereka akan mengikuti engkau juga, Guru. Biarkan jiwa mereka yang mengikuti aku. Itu juga kasih yang suci. Filipus, dengarkan, anak perempuan sulungmu akan segera bertunangan, bukan begitu? Ya, Guru, suatu perkawinan yang pantas dan seorang mempelai laki-laki yang sangat baik. Betul begitu, Bartolomes? Ya, benar, aku dapat jamin itu sebab aku mengenal keluarganya. Aku tidak dapat menerima tugas menjadi orang yang mengajukan persepakatan. Tetapi aku pasti akan melakukannya dengan suka hati, sebab yakin bahwa sebuah keluarga yang kudus sedang dibentuk, andai aku tidak berkewajiban ada dekat Guru. Tetapi si gadis memintaku untuk mengatakan padamu untuk melupakan pertunangan itu. Apa dia tidak suka dengan mempelai laki-lakinya? Dia salah. Kaum muda memang gila. Aku harap dia akan berubah pikiran. Tidak ada alasan untuk menolak seorang calon yang sangat baik. Terkecuali, tidak, itu tidak mungkin. Terkecuali apa? Ayo katakan, Filipus, desak Yesus. Terkecuali dia mencintai laki-laki lain. Tapi itu tidak mungkin, dia tidak pernah keluar rumah dan di rumah dia menjalani hidup terasing. Itu tidak mungkin, Filipus. Ada kekasih-kekasih yang memasuki juga yang paling pribadi dari rumah, yang tahu bagaimana berbicara kepada orang-orang yang mereka cintai kendati segala halangan dan pengawasan ketat. Mereka yang mengatasi segala penolakan dari orang yang menjanda, ataupun yang lajang, meski dijaga dengan baik, atau halangan-halangan lainnya, dan mendapatkan gadis atau perempuan yang mereka inginkan. Dan ada juga kekasih-kekasih yang tidak dapat ditolak, sebab mereka mendominasi dalam keinginan mereka, dan memikat dalam mengatasi segala perlawanan, bahkan perlawanan setan. Putrimu mencintai seorang dari kekasih yang demikian, dan yang paling berdaya kuasa. Tetapi siapa? Seorang dari istana Herodes? Itu tidak berdaya kuasa. Seorang dari rumah tangga prokonsul, seorang bangsawan Romawi. Aku tidak akan pernah mengizinkan itu. Darah murni Israel tidak boleh berhubungan dengan darah cemar. Bahkan meski aku harus membunuh putriku. Jangan tersenyum, Guru. Aku sedang bersedih, sebab kau seperti seekor kuda yang galau. Kau melihat bayang-bayang di mana tidak ada suatu pun selain terang. Jangan bersedih. Juga prokonsul hanyalah seorang pelayan dan teman-teman bangsawannya adalah para pelayan dan kaisar adalah juga seorang pelayan. Engkau pasti bergurau, Guru. Engkau hendak menakut-nakuti aku. Tidak ada yang lebih besar dari kaisar dan tidak ada tuan yang lebih besar dari dia. Aku, Filipus, engkau ingin mengawini putriku? Tidak, jiwanya. Aku adalah kekasih yang memasuki rumah-rumah yang paling terasing dan hati yang terkunci dengan 7 kunci. Adalah aku yang tahu bagaimana berbicara kendati segala penghalang dan pengawasan ketat. Adalah aku yang merobohkan penghalang-penghalang dan mendapatkan apa yang ingin aku dapatkan. Orang-orang murni dan para pendosa, para perawan dan para janda, orang-orang yang bebas dari kejahatan dan para budak kejahatan. Dan aku memberikan kepada semua orang jiwa yang baru, unik, diperbaharui,
dikuduskan, muda abadi. Perkawinanku, dan tak ada seorang pun yang dapat menolak untuk memberikan kepadaku mangsa terkasihku. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada anak, bahkan tidak pula setan. Apapun yang aku katakan kepada jiwa seorang gadis belia, seperti putrimu, ataupun jiwa seorang pendosa yang berkubang dalam dosa dan dibelenggu oleh setan dengan 7 rantai, jiwa itu akan datang kepadaku. Dan tidak ada seorang pun atau suatu pun yang dapat merenggutnya dariku. Tidak ada kekayaan, kuasa ataupun kegembiraan dunia yang dapat memberikan bahagia sempurna seperti yang dinikmati oleh mereka yang mengawini kemiskinanku. Mati ragaku, mereka telanjang dari segala kekayaan fana dan berpakaian segala kebaikan surgawi. Mereka bersukacita dengan damai tenteram menjadi milik Allah semata. Mereka adalah para tuan dari bumi dan dari surga. Mereka menguasai yang pertama dan menaklukkan yang terakhir. Tapi itu tidak pernah terjadi dalam hukum kita, seru Bartolomes. Tanggalkan orang tua dari dirimu, Nathanael. Ketika aku melihatmu pertama kalinya aku menyalamimu dengan mengatakan bahwa kau adalah seorang Israel sejati tanpa kepalsuan. Tetapi sekarang jadilah seorang milik Kristus, bukan milik Israel. Dan jadilah demikian tanpa kepalsuan dan tanpa batasan. Kenakan pakaian mentalitas baru ini. Jika tidak, kau tidak akan dapat memahami banyak aspek indah dari penebusan yang untuknya aku telah datang demi membawakannya bagi seluruh umat manusia. Filipus ikut ambil bagian dalam pembicaraan dengan mengatakan, dan engkau katakan bahwa putriku telah dipanggil olehmu. Dan apakah yang akan dilakukannya sekarang? Aku pasti tidak akan menentangnya, tetapi aku ingin tahu, juga demi membantunya, dalam hal apakah panggilannya. Dalam menghantar bunga-bunga lili dari kasih yang perawan masuk ke dalam taman Kristus. Akan ada sangat banyak perawan-perawan yang demikian di abad-abad mendatang. Sangat banyak, petak-petak bunga yang harum guna mengimbangi bau busuk kejahatan. Jiwa-jiwa yang berdoa guna mengimbangi para penghujat dan para ateis. Mereka menolong umat manusia dalam segala kemalangannya dan mereka adalah sukacita Allah.